Anak laki-laki ini hendak mencuri sepotong roti dan menyembunyikannya di sakunya ketika seorang pria menghentikannya. Alih-alih memarahinya, ia malah membeli roti sendiri dan memberikannya kepada anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu duduk di tanah dan mulai makan seolah-olah ia sudah lapar berhari-hari. Melihat hal ini, hati John luluh. Ia membawanya ke pantai untuk mandi. Di sana ia melihat tubuh kurus anak itu penuh memar dan bekas luka. Saat itu juga John memutuskan untuk menjaga anak ini bersamanya. Malam itu mereka berdua tidur di mobil, tetapi begitu pagi tiba, anak itu hilang. Saat pergi, ia juga mengambil semua tabungan John. Luka yang sesungguhnya adalah kebaikan John dibalas dengan tipu daya, bukan uang. Rasa sakitnya begitu dalam hingga ia terkena serangan jantung. Kemudian anjingnya yang setia, Happy, datang kepadanya dan mengingatkannya untuk minum obat. Mungkin inilah perbedaan antara manusia yang lupa dan anjing yang tahu bagaimana bersyukur. Ini ia tidak punya tabungan. Rumahnya telah dirampas. Beberapa waktu lalu ia kehilangan pekerjaan pabriknya. Di tahap kehidupannya saat itu, hampir mustahil untuk mendapatkan pekerjaan baru. Terlebih lagi, dokter juga mengatakan bahwa ia menderita penyakit jantung. Ia sedang berpikir untuk mengatakan yang sebenarnya kepada istrinya ketika istrinya menyerahkan surat cerai. Hari itu John benar-benar hancur hatinya. Ia mengemasi barang-barangnya. Ia mengajak Happy dan memulai perjalanan panjang yang tak dikenal. Setelah ditipu oleh anaknya, ia pergi ke toko barang bekas untuk menjual beberapa barang lamanya. Namun pemilik toko menolak dengan tangan terkepal. Dengan kecewa ketika kembali ke mobil, ia melihat Happy meringkuk kesakitan. Ia segera membawanya ke rumah sakit. Happy diselamatkan setelah perawatan. Namun biaya perawatan yang sangat besar membuat John sengsara. Tak berdaya, ia kembali menunjukkan barang yang sama kepada pemilik toko dan kali ini pemilik toko membelinya. Ia membayar tagihan dengan uang yang didapatnya dan menabung sebagian untuk biaya perjalanan. Saat pergi, ia membeli makanan dari sebuah kafe untuk Happy. Selama percakapan itu, ia mengetahui bahwa pemilik kafe juga sangat menyayangi anjing. John berpikir mungkin ini akan menjadi rumah yang baik untuk Happy. Ia menulis namanya di rumah anjing kayu itu. Ia tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal, lalu menyerahkan tali kekang kepada pemiliknya, lalu pergi tanpa menoleh. Namun begitu ia menyalakan mobil, Happy mulai menggonggong keras. John memerintahkannya untuk diam, namun ia tidak mau mendengarkan. Ia terus berusaha memutuskan tali itu, hanya agar ia bisa mencapai pemiliknya. Melihat hal itu, air mata John pun mengalir. Akhirnya ia tidak bisa meninggalkan Happy. Namun kini ia tidak punya apa-apa. Bahkan bensin di mobilnya pun habis. John terus mencari makan ke sana kemari bersama Happy. Keduanya bertahan hidup dengan memasak makanan dari apapun yang mereka temukan di tempat sampah. Lambat laun, kedinginan dan kelaparan melemahkan John. Penyakitnya pun semakin parah. Suatu hari ia merasa ajalnya telah tiba. Ia membuka pintu mobil agar Happy bisa pergi dan menyelamatkan hidupnya. Namun ia melihat ada tumpukan makanan di bawah jok. Happy biasa mencari potongan-potongan makanan dari tempat sampah setiap hari dan menyimpan bagian yang terbaik untuk tuannya. Rasa syukur terlihat di mata John untuk terakhir kalinya. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Happy dan berkata bahwa jika ada kelahiran berikutnya pasti akan bertemu lagi dan cerita ini berakhir di sini. Teman-teman,